Selamat siang. Iya, selamat siang. Jos Pandiangan. Anda Islam apa Kristen? Jos Pandiangan. Kristen. Kristen. Ijado. Islam apa Kristen ini? Saudara Ijado. Assalamualaikum Bang. Saudara Ijado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Oke, Jos Pandiangan. Malaysia. El Sadai, udah bergabung ya? Iya. El Sadai ini Kristen juga nih. Ya. Betul. Oke, karena duluan si Jos Pandiangan ya, duluan aja dulu si Jos Pandiangan ya. Mau berdiskusi sama siapa, Bang Jos? Mana topik keledai? Di sini topiknya jangan sembah yang tak bercelana katanya. Ya, siapa kira-kira yang bertuhan pada Tuhan yang tak bercelana? Silakan. Maksudku yang Matius itu lah. Ya, judul. Yang Matius, saya mau ngebahas Matius 21. Fokus aja dulu sama tema, Bang. Iya, silakan Bang Ben. Yang Matius 21 itulah. Silakan Bang Ben. Nggak fokus aja sama tema yang diangkat Bang Faruk. Jangan menyembah orang yang tidak bercelana. Sepakat nggak Anda? Yang Matius 21 itulah. Yang Matius 21 yang berkeledai itu. Udah, Anda nanti kalau masalah keledai malah babak belur. Jangan. Saya mulai dari ada pembahasan. Saya bahas dulu. Bener, gua nggak tega kalau bahas keledai babak belur Anda nanti. Udah ini aja masalah nggak bercelana ini aja lah. Kita berdasarkan pasal dulu. Kita bahas dulu pasalnya itulah. Oh gitu. Iya, iya. John 19 nomor 23. itu. Matius 21, Matius 21. Ini apa sih yang dibahas ini? Masalah Enggak gini nggak Bang celana Ben. kok. Bang Ben bentar ya Jos. Bentar Jos ya. Jangan kau maki-maki aku Jos. Dulu aku luruskan ini. Nggak ada Aku maki-maki. luruskan. Si Jos ini Bang Ben, kan tadi sebelumnya aku berkaca nih. Kenapa harus keledai betina? Karena kan di dalam Matius 21 nomor 1 sampai 5 itu kan dikisahkan Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk mengambil keledai betina itu. Ya kan? Oke, sebelumnya kan nggak bisa menjawab nih. Kenapa harus keledai betina? Kan gitu. Tapi sebelum kita ke situ Jos, ya, kita adakan dulu nih literasinya. Ya, literasi di awal tuh begini dia Jos. Yesus itu menikah tidak Jos? Oh tidak. Tidak, oke. Dia laki-laki bukan Jos? Dia laki-laki. Nah, lantas fungsi kelaki-lakiannya apa Jos? Begini. Karena manusia diciptakan serupa dengan gambarnya, maka dia pun harus menjadi serupa dengan gambar manusia. Iya tahu. Dia punya kan, yang kita punya kan. Iya, iya. Oke, fungsinya apa? Begini, karena dia adalah pencipta yang menciptakan manusia dengan serupa dengan gambarnya, dan dia pun akan menjadi serupa dengan gambar ciptaannya. Itu jawaban saya. Nggak melenceng Enggak, dari situ. fungsinya. Aku tanya fungsinya loh Jos. Fungsinya apa? Saya sudah katakan lah. Atau mungkin coba dipermudah gini Bang Faruk. Bentar Jos. Maksud Bang Faruk gini loh Jos. Serupa dan Bentar gambarnya. Jos, maksud Bang Faruk gini loh. Kan dia seperti manusia. Bahkan kalian mengatakan dia 100% manusia atau fully man. Iya. Nah, pertanyaannya, nonotnya itu berfungsi sebagaimana mestinya nggak? Begini, karena dia adalah menjadi manusia, dia harus menjadi seutuhnya manusia. Berarti bisa ereksi dan bisa ejakulasi, benar? Itu terserah. Begini, Loh, kan saya tidak berfungsi melampaui, sebagaimana mestinya. saya tidak mau melampaui apa yang tertulis. Karena itu Gini. adalah gambaran yang tertulis. Karena itu Bentar, adalah Jos, bentar. Ini saya luruskan. Bentar, saya luruskan. Ketika kalian mengatakan dia adalah fully man, fully God, 100% manusia, 100% Tuhan, seorang dikatakan 100% manusia ketika fungsi organ dan fungsi hormonalnya berfungsi sebagaimana mestinya manusia. Artinya, termasuk fungsi organ seksual dan hormonal seksualnya berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya nonotnya bisa ereksi, bisa ejakulasi, bisa mengeluarkan mani atau sperma.
Itu dulu harus itu dulu harus dipastikan. Benar? Oke. Kalau itu Saya ternyata nggak bisa, Bang Jos. maka teori fully man fully God 100% yang nggak dulu, Bang manusia Bos. 100% Tuhan gagal. Silakan. Oke, saya enggak dulu Bang Jos ya. Nah, ini ya. Nah, di Alkitab itu Bang tidak bicara kawin mengawin. Ya, artinya kalau namanya Tuhan itu menjanjikan, Tuhan pasti menggenapi. Artinya menjanjikan keselamatan, bukan bicara kawin mengawin. Namanya juga Tuhan Bang. Nah, gini, Bang. El Sedeng. Bentar, El Sedeng. Saya belum Ya. bicara masalah kawin mengawin. Saya masih tanya fungsi organ Loh. dan fungsi hormonalnya ketika klaim fully man fully God Kan 100% kita bicara manusia 100% Tuhan gitu. Nanti ini kan dulu, kan kita bicara Tuhan, bukan bicara kawin mengawin. Nggak nyambung. Mau kawin mengawin. Nah gitu, artinya gini Bang. Nah, di dalam 10 hukum Taurat Bang, dikatakan Tuhan jangan berzina. Siapa yang berzina? Jangan menyebut nama Tuhan Allah, mendingan siapa nama, kan gitu. Nah ini, yang ketiga Bang ini, jangan membunuh. Jangan, sementara orang memerintahkan membunuh. Siapa itu? Pasti iblis. Nah, yang gitu Bang ini, dengar dulu Bang ini. Jangan ingin istri sesamamu. Siapa yang ingin istri sesamanya? Pasti itu iblis. Sudah paham gak Bang ya? Ini. Ya. Kan Saya bisa juga, tanggapi? Bang. Bisa? Anda Dia mengatakan kan dia bilang- tidak kawin, tidak punya istri. Saya bisa tanggapi? Saya tambahin dulu apa yang dibilang El Shaddai. Saya Oke, tambahin apa yang lanjut. dibilang El Shaddai. Boleh? Jadi potong ya. Ya. Oke. Pada waktu Yesus lahir, dalam Lukas 1 ayat 35 dikatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Apa dalam bahasa Inggris dikatakan, dalam King James, ada bahasa aslinya. Pertanyaannya bukan ke situ, ngapain Tunggu kalian dulu. jadikan ini? Oh, iya. Ini bukan gereja. Jangan, Ini bukan dipotong. gereja. Jangan kawan. melebar. Nanti Bukan kemana-mana. gereja, kawan. Nanti. Saya tanggapi dulu ya masalah tidak kawin, boleh? Fungsi alat Saya pakai dalil. kelamin. Saya pakai dalil. Kan saya menjawab iman saya lah. Iya, saya pakai dalil. Tunggu. Jangan jadi potong. Tidak kawin. Saya Pertanyakan mau bukan tanggapi itu. iman. Iya. Artinya, ketika Yesus lahir, dia adalah kudus. Kita pertanyakan bukan Dia tidak seperti- iman, dia tidak Lae, seperti Pak kita ada Diana. keinginan itu. Yang kita pertanyakan bukan iman, tetapi fungsi alat kelamin yang digunakan, yang ada di dalam tubuh Yesus. Ini dengar Jangan dulu. gunakan pikiran kita lah. Fungsi kelamin, fungsinya. Pasti keselamatan, bukan bicara kawin mengawin. Berarti fungsi Itu kelamin itu namanya menyelamatkan. mutlak. Fungsi kelamin itu keselamatan. Alamak. Yang saya tanya fungsi kelamin. Kalau kelamin itu Yang ditanyakan fungsi kelamin Yesus itu Saya bisa tanggapi. apa? Izin Bang Ali sebagai moderator. bicara tentang ketuhanan, Lanjut. pasti keselamatan, bukan kawin Tolong mengawin. dikendalikan Bang Ali yang El Sedeng, lu diam dulu. Ketika saya membahas mengikuti apa narasi yang dilontarkan oleh Bang Faruk tentang fungsi kelamin, baik fungsi organ maupun fungsi hormonal, dia bilang berarti mereka bilang tidak berfungsi ya. Dia bilang tidak menikah. Ini saya pakai satu ayat ya. Di Yohanes 2 nomor 4, Yesus bilang apa di situ? Ada apa engkau denganku, wahai ibu? Ini penipuannya. Karena ketika kita lihat di original teks, di situ jelas tertulis Pisoi kaiso gunai. Gunai itu bukan ibu, istri. Kalau ibu adalah matera. Dalam bahasa Greek ibu itu matera yang diserap dalam bahasa Inggris jadi mother. Jadi di situ Jesus menyebut istriku. Pertanyaan saya, kalau dia tidak menikah terus dia beristri pakai apa? Berzina gitu. Silakan. Iya, konsepnya dulu. Ini konsepnya itu. Saya pakai adalah- dalil dan bukan pakai congor. Nah, inilah. Silakan. Nah, Diam kalau dulu kawan, bicara Cedek. tentang Diam dulu. istri, dengar dulu. Pertanyaannya Ani. bukan itu fungsi kelamin yang Iya, ditanyakan. artinya Nah, dari yang dulu, saya dalil yang saya bawa di John 4 nomor 2 ternyata dia punya istri, artinya kelaminnya berfungsi baik secara organ maupun secara Konsepnya hormonal apa berfungsi. sih itu ayat itu? Gini aku gini bang, ini konsepnya hidup keselamatan. Nah, bahwasanya Saya nggak di bilang dalam- keselamatan, saya lagi nggak bahas keselamatan. Saya tanya Di fungsi dalam- hormonal dan fungsi Alamak. organ kelaminnya.
Kan sudah aku bilang Tuhan Yesus datang Memang untuk kalau Islam keselamatan, itu bukan untuk tidak kau lepas dari mengawi. Itu selangkangan konteksnya. otaknya. Nah, gitu. Iya. Kalau bicara Gimana Bang tentang Pengawal? seks, Gimana? Islam dengar itu dulu. tidak lepas otaknya dari selangkangan. Nggak Iya, sinkron. karena Oh, Tuhan saya bisa kalian tanggapi. itu lahir dari Izin Bang Ali. selangkangan. Bang Ali izin saya bisa Makanya otak tanggapi. kalian itu dungu. Tolong dikembalikan. Izin. Nah, Makanya gitu. kalian bicara Kalau selangkangan, kalau diskusi namanya, harus bentar Bang Pengawal, mencari bentar Kang Sadek, keselamatan. Kang Sadek. Yesus itu Jadi bukan ketika dari Bang daging, Pengawal bro. bilang Bukan dari tidak asli. lepas dari selangkangan, kita harus paham satu-satunya Tuhan yang keluar dari selangkangan adalah Tuhan mereka. Karena tanpa selangkangan saya pastikan mereka tidak memiliki Tuhan. Jadi sosok yang paling berjasa bagi kekristenan adalah selangkangan. Makanya di mana-mana Kristen selalu makanya selangkangan. Ya tapi kan nggak pernah membicarakan Lanjut. itu. Tapi kalian tiap hari membicarakan selangkangan. Nah, ini Makanya ada otak kalian itu ada mesum. ini ya ini. Karena ajaran kalau poligami langsung kayak dari gitu. dari langit ke jebuk ke Pakai baju bumi, gamis itu tapi namanya kerjanya iblis. poligami tiap hari itu. poligami. Artinya sih itu karena dinubatkan di dalam Kalian kan Yesaya. ajarannya poligami, jadi pikirannya kotor Yesaya terus, sama yang 26. keluar dari pantatnya. Yesaya 9 ayat 6. Gitu. Apa yang dikatakan Otak sana kalian hari? itu seperti yang keluar dari pantat Anda. Bahwasanya kitab Yesaya harus tergenapi, harus lahir dari seorang perempuan, harus tergenapi itu bukan kejebuk dari langit. Oke, yang membunuh, ya ini melebar jadinya ya. Yang membunuh orang, yang membunuh Yesus itu, yang menghakimi Yesus itu ahli Taurat. Paham dia di Yesaya itu. Ya, Enggak, fokus paham dulu dia Bang baca Ali. Yesaya itu. Bang Ali fokus Iya. dulu satu-satu ya. Iya. katanya ya. Iya, Ya, diam dulu El fokusnya Sadai di ya, sini. El Sadai diam dulu ya. Pertanyaannya, Ya, siapa si iya, pengawal? pertanyaannya tadi. Heeh. Ya. Dari si Jos Ya, dulu, si silakan Jos di-mute dulu Bang Ali. pengawal itu. Satu-satu dulu ya, si Iya. pengawal babi diam dulu ya. Jos dulu. Ya. Jos, ya. Jadi gini. Fungsi itunya apa, Jos? Beginilah otaknya Muslim, ngomongnya jorok kan. Coba. Jangan Namanya anak keparuh separuh gimana? Oh, Makanya wujud Tuhan salah mau baca buku. manusia. Kalau salah baca buku kayak gini Dia maksudnya. berkelamin Orang yang harus tuh baik-baik. Aduh, Fungsi buat apa kelaminnya pakai baju itu gamis tapi apa? kerjanya poligami? Buat apa? Ngapain dia menjadi manusia dengan membawa kelamin? Maka dipertanyakan fungsi ke alat kelaminnya itu apa? Memang ajaran kalian kan Kan nggak Tuhan lepas dari Yesus datang untuk selangkangan. Alah, pengawal babi ini. Oh, cek kemana mah? Tentang Kasihan, Kenapa sih kita nggak bisa fokus ya? Gerobak Joro ya kayak Kan gitu. simple loh. Kamu Ya belum Bang Faruk sama Joro. Bang Ali di sini simple. Kebanyakan Karena fungsi disuruh kelamin secara perawat maupun bidadari. secara hormonalnya itu apa? Karena ternyata dia punya istri. Itu aja. Silakan Contoh dijawab. lagi. Nggak usah merajuk di sini. Loh, Surga kita kalian itu aja kan memecah bidadari. Itu Kabar dulu bidadari lah El itu. Sadai. Itu. El Sadai sama si pengawal babi. Kalian apa sesama Nah, itu dulu, neraka coba. jangan saling mendahului. Masa Satu-satu kan Islam itu ngomong. Siapa Makanya dulu rusak ngomong Islam gitu itu Bang? gara-gara kau, Kan sesama Pak. penghuni neraka aja punya ada kesepakatan. Lomba ngomong kalian dua. Siapa dulu yang ngomong ini? Dengar dulu, rusak bukan Islam itu bicara gara-gara kau tentang baru. seks, bukan tentang itu, bukan Omonganmu gitu. jorok. El Sadai, kau suruh dulu si pengawal babi ini diam. Cobalah. Biar kau yang ngomong. Ketimpa sorak Oke, dia. ya. Biar sebentar dulu aku bang pengawal ya. Ini. Berarti pengawal. Tuhan Ini itu si El Sadai menjanjikan ini pengawal dengan pengawal. keselamatan. Pengawal, simak pertanyaanku tadi kan, aku bilang, El Sadai, kau suruh dulu si pengawal babi ini diam. Dibilangnya apa kau? Pengawal diam dulu kau bang ya katanya. Berarti diakui dia kau pengawal babi coba lah. Ini bang Kurang ajar si El Sadai ini. Ini si El Sadai ini kurang ajar sama Tuhan pengawal. itu menjanjikan Diakui dia kalau kau pengawal babi. keselamatan. Ajaranmu iblis, omonganmu jorok. Tuhan Itulah, itu inilah juga buahnya. menghinakan. Inilah buahnya ajaranmu. Bahwasanya di Inilah dalam kitab buahnya Yesaya, apa? Yesaya 9 ayat 6 ya. Hasil ajaranmu. Katakan apa? Yang mana aku dengarkan ini? Bahwa seorang akan lahir dari seorang perawan bukan gitu, harus digenapi, bukan jatuh dari langit, bukan, harus secara konteks terlahir kan gitu, berarti secara otomatis tergenapi kitab Yesaya gitu. Jadi jawabannya Artinya di sini, apa El Sadai? Tuhan Jawabannya itu apa? menjanjikan
Maksud saya, Tuhan itu menjanjikan Apa? keselamatan Fungsi bagi kelamin itu umatnya. apakah fungsinya jadi Bukan aksesoris menjanjikan saja? seks, bukan. Itu maksud saya. Fungsinya apa? Hah? Apa cuman aksesoris? Maksud saya, El Shaddai. ini El Shaddai, Tuhan sebentar, itu El Shaddai. menjanjikan keselamatan bagi Kalau umatnya. aksesoris Saya kenapa dia punya istri Bang Faruk? Pertanyaan El gitu. Shaddai, aku dengar dulu Ah. aku. Percuma Ya, kau oke, jelasin oke, sampai Bang. berbusa mulut orangnya itu tidak akan makan. Ya jadi jawabannya apa El Shaddai? Oke, jawabannya Tuhan itu menjanjikan keselamatan, bukan menjanjikan seks. Nah, itu jawabannya. Jadi fungsi kelaminnya itu menjadikan keselamatan. Yang ditanya fungsi kelamin. Kan belum bilang ada dengar dulu ya ini. Ini Tuhan saya itu luruskan. menjanjikan keselamatan. Maksud Bang Faruk Bukan menjanjikan yang dibawa seks. Bang Faruk itu El Shaddai kan dia Iya. sebagai 100% manusia, fully man, fully God, 100% manusia, 100% Tuhan. Artinya ketika disebut fully man, 100% manusia, artinya seluruh fungsi organ dan fungsi hormonalnya berfungsi sebagaimana mestinya, termasuk organ seksual dan hormon seksualnya. Dan dia punya Kan organ sudah seksual kubilang. tuh, nonot. Dia punya El Shaddai, hormon El seksual, Shaddai, aku yang jawab ya. testosteron. El Sabar, Shaddai, aku sabar, yang jangan jawab. terguncang, jangan terguncang. Dan terbukti dia juga punya istri. Makanya Bang Faruk tanya, kalau memang nonotnya tidak berfungsi sebagai fungsi organ dan fungsi hormonalnya, berarti ada yang cacat dengan dia. Bagaimana bisa dia dikatakan fully man, 100% manusia, bahkan punya istri tapi ternyata organnya tidak berfungsi sebagaimana Karena mestinya? otakmu Itu kan pertanyaan Bang Faruk. seputar Alias itu. hipotesis, alias hipotesis. Otakmu kan seputar itu, Iya. makanya kotor pikiranmu. Apakah Yesus itu hipotesis? El Shaddai, lihat nih, lebih baik kita melawan 100 orang daripada satu orang yang bodoh. Pelan-pelan El Shaddai, gini aja El Shaddai ya. Ada kelengahannya. Oke. Ya. Diam dulu pengawal babi, diam dulu pengawal babi. El Shaddai diam dulu ya. Si pengawal babi diam, si Jos diam, yang lainnya diam dulu. Kita nggak ribut. Diam dulu lah pengawal. Diam dulu, si El Shaddai bisa loh diajak kerja sama lo. Diam dulu kok pengawal babi ya. Karena tak undang dulu kalian itu. lah pengawal. Aku dulu ngomong pengawal, dengar ya. Oke. Supaya kita tidak berdebat berkepanjangan, gini aja lah. Dimulai dari si Jos, ku tanya dulu nih. Sebelum kita tanya fungsinya, kita tanya dulu. Jos, nonotnya berfungsi nggak Jos? Begini, karena dia adalah 100% manusia dan 100% Allah, dan dia menjelma menjadi manusia, dia harus menjadi serupa dengan manusia yang dia ingin serupa. Itu jawaban saya. Berarti berfungsi. Oke, jawabannya ini. Saya jawab. Matius 19 ayat 12. Matius 19 ayat 12. Ada orang Apa baca? yang tidak, jangan dulu dibantah, jangan dulu dipotong. Bukan dipotong, baca aku bilang. Matius 19 saya baca. Iya, saya baca. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Artinya, banyak orang karena kehendak Allah dan dia dilahirkan untuk tidak menikah atau kawin. Itu jawaban saya. Bang, percuma Nah, kau jelasin. Jadi berfungsi atau tidak berfungsi? Satu lagi, jangan dulu dipotong. Mereka minum Tenang. kencing unta, percuma kau jelasin, gak paham orang itu. Titik. Bukan aku yang motong, si pengawal babi yang ngomong. Tolong. Oke, jawaban terakhir. Apa jawabannya? Percuma kau jelasin, tidak, orang itu tidak akan paham. Kebanyakan minum kencing unta, jadi Iya. Beginilah. Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, kita jawab. Urusan dia dengan Tuhan untuk mengerti atau tidak mengerti. Yang penting kita sudah laksanakan kewajiban kita. Itu maksud saya lah. Jadi ini kewajiban saya sebagai orang Kristen untuk menjawabnya. Oke, terakhir jawaban saya. Lukas 1 ayat 35. Di dalam bahasa Inggris dikatakan lah ya, kalau bahasa Indonesia mengatakan, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu
itu akan sebut kudus, anak Allah. Nah, bahasa Inggris mengatakan, dalam King James Version dikatakan, Yesus itu holy thing. Artinya holy thing itu adalah begini. Dia tidak memiliki seperti kita. Walaupun dia serupa dengan manusia berdosa, tapi dia tidak seperti bernafsu seperti manusia berdosa. Dia holy thing. Dia adalah manusia kudus. Jadi ketika manusia kudus, kita tidak akan bisa menjangkau pikiran manusia kudus lah. Iya, Kita jadi manusia berfungsi berdosa. apa? Jadi Kita jawabannya manusia apa? berdosa. Jawabannya apa? Sudah. Berfungsi atau tidak berfungsi? Itulah jawaban saya. Kita manusia Iya, berfungsi berdosa. atau tidak Sedangkan berfungsi? Yesus manusia tidak berdosa. Jadi kita tidak bisa menjangkau gaya hidup orang yang tidak berdosa. Itu jawaban saya. Terima kasih, Le. Saya tidak tanya dosa, saya tidak tanya gaya hidup. Yang saya tanyakan berfungsi atau tidak berfungsi. Tapi saya udah jawab itu. Itulah jawaban saya. Jawabannya berdasarkan apa? Alkitab, Le. Jawabannya Itu apa? jawaban saya. Saya dulu Tidak yang lebih, tidak kurang. dosnya. Hah? Saya dulu yang benar-benar. Diam dulu Elsada, belum jawab dia. A berfungsi, B tidak berfungsi. Jawabannya apa? Jawaban dari Ya, saya Alkitab yang- itu jawaban saya. Nggak Diam ada dulu lebih lah dari- kok Elsada. Oh, Nanti giliran kau nggak kedengaran suara si Jos do. Kalau kau ngomong juga nggak kedengaran suara si Jos. Oke Jos, jadi jawabannya apa? Berfungsi atau tidak berfungsi? Saya udah kasih jawaban 2 ayat Alkitab tadi. Itulah jawaban saya lah. Nggak ada lebih dari situ, tidak ada kurang dari situ. Lebih dari situ saya nggak mau bertanggung jawab. 2 ayat Bible tadi yang kau bacakan, ya, mengarah kepada berfungsi atau tidak berfungsi. Anda sendiri ambil kesimpulan dari 2 ayat itulah. Saya nggak bisa mengambil kesimpulan. Kok gimana? Aduh, oke. katanya pemenang Saya Piala dulu Nobel, yang pemenang Piala Nobel. Tidak kualitas pemenang Piala Nobel ya. Kau El Sadai gimana El Sadai? Berfungsi atau tidak berfungsi Oke. El Sadai? Oke, saya jawab yang Faruk ya. Ah ini. Kalau kitab itu Le Faruk bukan membicarakan tentang seks. Bukan. Ini Bang. Tuhan menjanjikan ini. Tuhan menjanjikan keselamatan. Bukan menjanjikan seks. Masa Analoginya tuh gini bang, aku tanyakan sama orang ini dua, berfungsi atau tidak berfungsi. Jadi begini kata si Jus. Kan lu Di bilang dalam, ini ada kan di dalam rumus matematika, ketika X sama dengan A sama dengan 23, 23 dikurang 22 sama dengan 1. Jadi berfungsi apa nggak berfungsi? Aku udah kasih datanya ke samamu. Itulah datanya. Iya berfungsi atau nggak berfungsi? Gue tanya sama si Jos. X mendekati saat X sama dengan 23. yang Le Faruk. Ini aku sedang mau. Ini Tuhan aku sedang itu Le diskusi. Faruk. Ini aku diskusi sama orang waras apa sama orang gila nih ya? Betul kata Ebis ya. Ini udah gila dia nih ya. Dia gila dia. Ya Allah ya Tuhanku, datang lagi si El Sadai. El Sadai berfungsi atau tidak berfungsi El Sadai? Di dalam buku sejarah El Sadai. Coba kau diam dulu, terus kau dengarkan omongan abangmu ini dulu El Sadai. Diam, buka mikmu El Sadai. El Sadai. El Sadai. Kita uji dulu titik fokusnya. Aku uji titik fokusmu dulu ya. Ini berapa El Sadai? Ini berapa? Saya lihat 1. Akan gila, betul-betul gila tuh. Turun aku, memang gila aku El Sadai. Udah turun aku. Kalau kau waras, gak mungkin kau jawab El Sadai. Karena pertanyaan yang ku sampaikan tadi itu untuk menguji orang gila. Orang waras gak akan mau menjawab kalau ditanya ini berapa El Sadai? Ini berapa? Orang gila akan jawab 1 katanya. Tapi kalau orang waras nggak akan mau menjawab itu pertanyaan receh, ngapain ku jawab? Ini kau malahan menjawab, terbukti kau gila. Betul Bang Kami Faruk. nggak mau Jadi buang waktu kami ngobrol kalau sama orang orang waras akan gila. membetulkan pertanyaannya Bang Faruk, akan mengoreksi pertanyaan Bang Faruk, bukan ini berapa tapi ini apa. Itu adalah telunjuk yang benar gitu kalau orang waras. Tapi kalau orang gila pasti akan sebut 1.
Jospan, Ya. gimana Jospan? Kupikir mau ngebahas pasal 29, 21 Matius. Mengapa keledai betina? Itu maksudku. Oke. Sekarang aku tanya, kenapa ya yang diperintahkan Yesus itu mengambilnya keledai betina? Kenapa? Oke. Jangan potong ya. Saya baca. Saya baca dari ayat 1 dulu ya. Iya. Ayat 2. Pak, siapa pengawal babi? Diam dulu ya pengawal babi ya. Dan pesan. Percuma kau jelasin bang, sebentar bang. Percuma kau jelasin karena orang ini kebanyakan minum kencing onta jadi dungu. Urusannya itu lah. Jangan dulu lah potong-potong. Kalau nggak turunkan Sebentar aja lah, dia itu sebentar lah. lah. Gini lah. Marahin Jos, marahin Dunia Jos, Arab pengawal itu babi marahin Jos. Gini lah. Dengar dulu. Kenapa dunia Arab itu yang diciptakan cuma obat kuat? Karena Urusannya itu itulah lah. Tanggung jawab kita udah kita kerjakan. Bukan. Kita turunkan aja dia Jos ya. Kita turunkan aja dia Jos. Ya turunkan aja itu. Mau turunkan. Dia terganggu awak. Oke. Begini saya terangkan ya. Baik, saya terangkan. Oke, saya terangkan. Udah, jangan bersuara. Iya. Matius 21 ayat 2. Dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat. Dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, tafsirannya adalah ayat 4. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Mengapa keledai betina? Karena beginilah, dalam tradisi Yahudi, kalau seorang raja mau diurapi, dia akan mengendarai bukan kuda jantan atau keledai jantan, tetapi keledai betina. Nah, Yesus di sini digambarkan sebagai raja. Nah, contohnya? Contohnya 1 Raja 1 ayat 28 sampai 30. Ya, 1 Raja 1 ayat 28. Lalu Raja Daud menjawab katanya, panggillah Batsheba, perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan. Ayat 30. Pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel dengan sumpah ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas takhtaku menggantikan aku. Ayat 33. Dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkanlah anakku Salomo ke atas bagal betina atau keledai betina, kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Ayat 34. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Jadi pada waktu Yesus masuk ke dalam Yerusalem, dia diurapi sebagai raja. Tetapi raja apa? Bukan raja untuk membawa pedang. Mengapa? Ini alasannya lah. Terakhir, ayat terakhir, jawaban terakhir. Jawaban terakhir, jangan dulu potong lah. Apa dia bilang? Kerajaanku bukan dari dunia ini. Dia bilang. Sebentar ya, kerajaanku bukan dari dunia ini. Kalau kerajaanku datang dari dunia ini, anggotaku, hamba-hambaku akan datang untuk apa? Oh ini, Yohanes 18 ayat 33 sampai 34. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkaukah ini raja orang Yahudi? Ayat 34. Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Ayat 36. Inilah mengapa Yesus menggunakan keledai betina, bukan kuda jantan atau keledai jantan. Ayat 36. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi, kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir, dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Jadi kesimpulannya lah,
Mengapa Yesus menggunakan keledai betina? Karena dia menggambarkan raja yang lemah lembut, sehingga dia seperti yang dibilang Matius 21 ayat 5, karena ia lemah lembut, mengendarai seekor keledai yang beban yang mudah. Jadi itulah maknanya, makanya Yesus, makanya di ayat 9 dikatakan, Matius 21 ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang tinggi. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Itulah gambarannya itulah. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jawab. Lebih dari itu saya tidak bisa jawab. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jika lay katakan itu adalah ciri atau tanda dari raja yang lemah lembut. Ciri dan tanda dari raja yang lemah lembut adalah dengan menunggangi keledai betina, betul? Ya. Oke, jika memang benar apa yang kau sampaikan itu tadi, Lay, ya, Dinda Jos, di mana datanya tertulis ciri dari raja yang lemah lembut adalah menunggangi keledai betina? Di mana datanya? Kan itu udah diterangkan itu tadi lah. Enggak, di mana tertulisnya? Raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina. Di mana tertulis itu, Lay? Itu Matius 21 itu menerangkan dirinya sendiri lah. Yang saya tanyakan tertulisnya di mana? Sebentar, iya. Raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina. Di mana tertulisnya? Iya, ini lah. Matius 21 ayat 4 itu menerangkan dirinya sendiri. Hal itu terjadi. Sebentar, saya terangkan. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Itulah gambaran dari firman itu. Di mana di situ dikatakan raja yang lemah lembut? Raja yang lemah lembut ialah dia yang menunggangi keledai betina. Adakah narasi seperti itu tertulis di dalam Matius 21 nomor 4 tadi? Matius ayat 5 tadi? Iya. Adakah? Iya. Coba bacakan. Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Oke. Sudah? Ya. Adakah tertulis di situ raja yang lemah lembut adalah yang menunggangi keledai betina? Ada? Itulah gambaran dari Matius 21 ayat 2 tadi. Saya nggak tanya gambaran loh, Lai. Yang saya tanyakan, adakah tertulis dalam Matius 21 nomor 5 itu tulisan yang menuliskan raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Ada? Matius 21 ayat 5 itu tadi lah, menerangkan Matius 21 ayat 2. Lebih dari yang itu saya nggak bisa terangkan lah. Saya lebih baik berdiam diri lah. Yang saya tanyakan Lai, di dalam Matius 21, kok diam dulu kok raja ya, raja uluan aku pun yang kau maki-maki. Di dalam Matius 21 nomor 5, adakah tertulis tulisan yang menuliskan raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Adakah tulisan seperti itu, Lai? Itulah gambaran dari Matius 21 ayat 5 lah. Lebih dari saya bisa tanya gambaran. Itulah gambaran keledai betina yang tunggangi oleh Yesus. Yang saya tanyakan dalam Matius 21 nomor 5, adakah literasi yang menuliskan raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Ada apa tidak, Le? Itulah gambarannya, Le. Lebih dari itu saya nggak bisa jawab, Le. Ada atau tidak? Menggambarkan keledai. Keledai artinya menggambarkan saya tidak itu. Tanya gambaran. Keledai betina. Yang saya tanyakan di dalam Matius 21 nomor 5 itu adakah tulisan yang menuliskan raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Ada? Keledai yang ada dalam Matius 21 ayat 5 itu menggambarkan keledai betina yang ditunggangi dalam keledai 21 ayat 2 tadi. Saya tidak bertanya tafsir. Ya, saya tidak tanya tafsir dan saya tidak tanya pemahaman Anda. Yang saya tanyakan dari apa yang Anda baca dalam Matius 21 nomor 5, adakah tertulis raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Ada? Itulah, hanya itu yang bisa saya jawab, lain. Lebih dari itu saya nggak bisa jawab. Terima kasih. Loh, kan udah baca tadi kan? Udah dibaca Matius 21 nomor 5-nya kan, sudah kan? Iya.
Nah, ketika Lai sudah membaca Matius 21 nomor 5-nya, adakah tulisan yang menuliskan raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Ada? Itu yang bisa saya jawab lah ya. Nggak ada lebih daripada itu lah. Ada atau tidak tulisan seperti itu dalam Matius 21 nomor 5? Ada? Keledai itu menunjukkan ke arah situ lah. Yang saya tanyakan tulisan bukan tafsir, apalagi pemahaman. Yang saya tanyakan adakah tertulis dalam Matius 21 nomor 5? Ya, yang tertulis saya tanya lah, bukan tafsir apalagi pemahaman. Di dalam Matius 21 nomor 5 adakah tertulis raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Ada? Beginilah, kalau kita manusia, kalau dibilang keledai itu udah mencakup hal itulah. Saya nggak bisa lagi menjawab lebih daripada itulah. Saya ulangi pun itu 100 kali, itulah jawaban saya lah. Jadi ketika Lai menjawab kayak gitu, aku punya satu pertanyaan sama Lai. Cobalah, apa bilang pertanyaannya? Jus. Iya, apa bilang lah? Merajuk dia. Nggak apa-apa, katakanlah. Yang baru bangun nih saya. Kenapa lah kau masih Kristen, Lai? Karena saya mempercayai Yesus sebagai juru selamat saya. Nggak ada lebih dari itu. Karena dalam gini lah, karena dalam kitab Korintus dikatakan janganlah melampaui yang tertulis. Nah, aku bertanya sesuatu samamu, sesuatu yang tertulis di dalam Bibelmu Matius 21 nomor 5. Ada nggak tertulis? Tapi kau memberikan jawaban yang melampaui tertulis. Ingatlah, kitab Korintus mengatakan itu, janganlah kamu melampaui yang tertulis. Ingat ya, janganlah kamu melampaui yang tertulis. Kutanya, dalam Matius 21 nomor 5, adakah tertulis raja yang lemah lembut adalah dia yang menunggangi keledai betina? Adakah tertulis lain? Ketika Matius 21 ayat 5 menulis keledai, itu menggambarkan keledai betina yang